wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Kurliah dengan nomor induk mahasiswa 19969141016, mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang merupakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ekonomika Publik. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah tersebut ialah Bapak Abdul Rahman. Materi yang akan saya sampaikan terdiri dari 6 pokok bahasan. Yang pertama, peran pemerintah dalam perekonomian modern. Yang kedua, kegagalan pasar. 3. Pengertian dan ciri barang privat. 4. Teori pengeluaran pemerintah ditinjau dari aspek makro. 5. Proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. Dan 6. Realisasi APBN di Indonesia. Materi yang pertama yaitu peran pemerintah dalam perekonomian modern. Peran yang pertama yaitu peran alokasi. Fungsi alokasi terjadi ketika pemerintah turut serta dalam memperbaiki distorsi ekonomi yang disebabkan oleh kegagalan pasar. Pemerintah bertugas untuk mengadakan kembali distribusi di saat pasar gagal untuk melakukan tugas tersebut. Peran alokasi pemerintah berkaitan dengan pencapaian efisiensi statis alokasi sumber daya. Pengalokasian sumber daya ini harus dilakukan secara merata. Pemerintah harus mengoreksi dan menyediakan barang dan jasa publik yang mungkin tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor swasta. Contoh peran alokasi pemerintah adalah pengadaan barang sosial yang tidak diproduksi oleh pihak swasta seperti pembangunan jembatan, jalan raya, dan fasilitas lainnya. Peran yang kedua yaitu peran distributif. Dalam mempertimbangkan distribusi pendapatan, pemerintah menggunakan konsep ekuitas dan keadilan. Pendapatan didistribusikan dengan melihat pada sejarah, hukum warisan, pendidikan, mobilitas sosial, kesempatan ekonomi, dan beberapa faktor-faktor lainnya pada suatu negara. Pemerintah dalam hal ini menggunakan kebijakan fiskal yang lebih luas cakupannya untuk mengadakan kembali proses distribusi. Pemerintah juga mendistribusikan kembali pendapatan melalui kebijakan pengeluaran yang telah dikeluarkan pemerintah sebelumnya. Contoh kegiatan yang dilakukan pemerintah adalah pemberlakuan kebijakan pajak progresif. Pemerintah menarik pajak yang lebih besar dari orang yang memiliki penghasilan lebih, kemudian dialokasikan untuk pembangunan. Yang ketiga yaitu peran stabilisasi. Pemerintah berperan dalam memelihara stabilitas dan memulihkan perekonomian jika berada pada keadaan yang tidak seimbang. Fungsi stabilisasi adalah fungsi jangka pendek dari pemerintah. Contohnya adalah kebijakan fiskal dan moneter yang dikeluarkan pemerintah seperti penentuan tingkat suku bunga. Yang terakhir yaitu peran regulasi. Peran regulasi diterapkan dalam pengadaan kasus pengalokasian sumber daya yang tidak efisien, tapi juga dapat menggunakan bantuan regulasi dari pemerintah. Namun, terkadang keterlibatan pemerintah menyebabkan kegagalan pemerintah, di mana pemerintah menjadi lebih terpengaruh oleh kelompok yang lebih mengejar kepentingan pribadi, yang mengalihkan penggunaan sumber daya ke aktivitas yang tidak berguna. Materi selanjutnya ialah kegagalan pasar. Kegagalan pasar dapat diartikan sebagai keadaan di mana pasar tidak memberikan respon atas suatu produk saat terjadi oversupply dan demand. Harga tidak mampu membatasi permintaan dan tidak bisa meningkatkan penawaran sehingga tidak tercipta suatu pasar yang efisien. Faktor penyebab terjadinya kegagalan pasar. Yang pertama yaitu kekuatan monopoli. Kekuatan semacam ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga equilibrium.
Yang kedua yaitu eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang ditanggung oleh pihak ketiga yang tidak terkait langsung dengan suatu transaksi dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga yaitu barang publik. Barang publik adalah jenis barang yang memiliki sifat non-rival, sekaligus non-eksklusif. Yang keempat yaitu penetapan kebijakan harga. Dua jenis kontrol harga oleh pemerintah ialah harga dasar dan plafon harga. Dan terakhir yaitu ketidaksempurnaan informasi. Ketika masing-masing pihak memiliki informasi yang kurang, salah satu pihak dapat mempengaruhi keseimbangan pasar untuk memaksimalkan keuntungan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu solusi kegagalan pasar. Yang pertama, penggunaan undang-undang, dan yang kedua, mekanisme harga. Salah satu cara pemerintah dapat mengelola kegagalan pasar adalah dengan menerapkan undang-undang dan mengubah perilaku. Kemudian, mekanisme harga. Mekanisme harga dirancang untuk mengubah perilaku konsumen dan produsen. Untuk produk yang merugikan konsumen, pemerintah dapat mengurangi konsumsi mereka dengan cara menaikkan harga. Materi ketiga yaitu barang privat dan ciri-cirinya. Barang privat adalah barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar di mana titik temu antara produsen dan konsumen adalah mekanisme harga. Untuk itu, biasanya kepemilikan barang privat dapat teridentifikasi dengan baik. Selanjutnya, ciri-ciri barang privat dan contohnya. Yang pertama, rivalitas tinggi, di mana konsumsi seorang konsumen akan mengurangi atau mengecilkan kesempatan lain konsumen untuk mengkonsumsi barang tersebut. Contohnya, semua orang tidak bisa memiliki pesawat jet, hanya orang tertentu yang bisa memilikinya. Dan juga kesempatan memiliki pesawat jet dibatasi dengan persediaannya di pasar. Yang kedua yaitu eksklusif, di mana konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu, misalkan harga. Dan mereka yang tidak membayar atau tidak memenuhi syarat dapat dikecualikan dari akses untuk mendapatkan barang tersebut. Contohnya, pakaian di toko hanya dapat dinikmati oleh orang yang membeli atau membayar barang tersebut, sementara mereka yang tidak mampu membeli atau membayarnya tidak dapat menikmatinya. Yang ketiga yaitu terbatas atau langka, di mana jumlah barang privat terbatas. Dalam barang privat, maka tidak semua orang bisa memilikinya apabila kuota yang ada telah tercukupi atau habis. Contohnya seperti baju, tas, sepatu branded, dan hal-hal yang diproduksi terbatas. Pokok bahasan yang keempat yaitu teori pengeluaran pemerintah sisi makro. Yang pertama yaitu model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave, yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Yang kedua yaitu hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah. Hukum Wagner mengatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun meningkat. Perkembangan pengeluaran pemerintah semakin besar dalam persentasenya terhadap GNP atau Gross National Product. Teori yang ketiga yaitu teori Peacock dan Wiseman. Dalam teorinya, Peacock dan Wiseman mengatakan perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak semakin meningkat, walaupun tarif pajak tidak berubah. Dan meningkatnya pengeluaran pajak mengakibatkan pengeluaran pemerintah juga meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar. Begitu pula dengan pengeluaran pemerintah. Materi kelima yaitu proses penyusunan
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. Yang pertama yaitu proses dan tahapan penyusunan APBN. Tahap pendahuluan. Tahap awal mempersiapkan rancangan APBN oleh pemerintah meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget eksersis. Asumsi dasar APBN meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SBI 3 bulan, harga minyak internasional, dan lifting. Yang kedua yaitu tahapan pengajuan, pembahasan, dan penetapan. Tahapan ini dimulai dengan pidato Presiden sebagai pengantar rancangan Undang-Undang APBN dan Nota Keuangan. Selanjutnya, pembahasan baik antara Menteri Keuangan dan Panitia Anggaran DPR maupun antara komisi-komisi, departemen atau lembaga teknis. Hasil dari pembahasan berupa Undang-Undang APBN memuat satuan anggaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakan pembayaran, kepala kantor pinjaman proyek di masing-masing kementerian dan lembaga mengajukan surat permintaan pembayaran kepada kantor wilayah pembendaharaan negara. Tahap ketiga yaitu tahap pengawasan. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Sebelum berakhirnya tahun anggaran, pemerintah melalui Menteri Keuangan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk rancangan perhitungan anggaran negara yang paling lambat dilakukan 15 bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran yang ditetapkan. Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila hasil pemeriksaan perhitungan dan pertanggungjawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU APBN disetujui oleh BPK, RUU PAN tersebut akan diajukan ke DPR untuk mendapat pengesahan menjadi Undang-Undang Perhitungan Anggaran Negara tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan kemudian disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan badan lain yang berwenang. Selanjutnya, dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Materi selanjutnya yaitu pertanggungjawaban APBN. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaksanaan APBN disebut PAN atau Perhitungan Anggaran Negara. PAN ini terlebih dahulu diperiksa oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap PAN diberitahukan kepada DPR dalam bentuk buku hasil pemeriksaan tahunan atau hafta. Kemudian DPR melalui Komisi APBN kemudian meneliti pertanggungjawaban APBN dan memberikan pendapat mengenai hasil pemeriksaan BPK tersebut. Bentuk persetujuan DPR terhadap PAN ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Materi terakhir yaitu realisasi APBN di Indonesia. Pendapatan negara dalam APBN tahun 2022 direncanakan sebesar 1.846,1 triliun. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara hingga kuartal pertama tahun 2022 telah mencapai 18,1%. APBN tahun 2022 akan menjadi instrumen yang menjadi
menjaga pemulihan ekonomi Indonesia yang sekaligus akan mendukung keberlanjutan program penanganan COVID-19. APBN akan bekerja sangat keras sebagai instrumen yang mampu meningkatkan perekonomian dan siklus penurunan akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya, untuk mendorong percepatan realisasi belanja, Kementerian Keuangan perlu untuk segera membuka blokir alokasi anggaran hingga belanja strategis dapat dilaksanakan dan membawa kemanfaatan bagi rakyat Indonesia lebih awal. Untuk mendorong percepatan belanja dan mewujudkan belanja yang lebih berkualitas dalam rangka mewujudkan ketahanan fiskal, Menteri Keuangan telah menyampaikan beberapa langkah strategis, di antaranya: pertama, melakukan perbaikan perencanaan; kedua, mempercepat pelaksanaan program kegiatan proyek; yang ketiga, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; empat, mempercepat dan meningkatkan penyaluran dana bantuan sosial dan bantuan pemerintah; kelima, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas value for money; dan terakhir, meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan intern. Demikianlah tadi beberapa